Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah pada saat ini. Adik-adik siapkan Alkitab Kidung Ceria. Kita sama-sama berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 129. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Kami yang akan mulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui IHMPA online yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur puji-pujian yang terdapat dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjagamu, nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan meresponi dari Mazmur puji-pujian dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 133, Tuhanku Yesus, bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah
adik-adik. Halo Ella, Casey, Semi, Nadine, Faith, Darlen, Kaira, Ditra, Ilea, Lanabel, Judika, Kevin, Jessica, dan adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Ci berharap semuanya pasti baik-baik saja. Oke? Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes ada di perjanjian apa, Darlen? Ya, betul. Di perjanjian baru. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan hingga saat ini. Sekarang kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin kami, mau memberikan kami kepandaian agar kami bisa mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, Ci mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pernah nggak merasakan khawatir? Atau adik-adik pernah nggak merasakan takut? Apa yang biasa adik-adik lakukan jika merasakan khawatir atau takut? Misalnya, adik-adik akan menghadapi ujian. Nah, padahal adik-adik sudah belajar, tapi adik-adik tetap merasa takut. Atau adik-adik berpikir, "Aduh, bisa nggak ya nanti ngerjainnya?" Gitu. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik biasa lakukan kalau adik-adik menghadapi rasa khawatir atau ketakutan? Nah, adik-adik,
saat bicara tentang ketakutan dan kekhawatiran, hari ini kita belajar dari peristiwa ini. 2 hari kemudian, ada pesta pernikahan di kota Kana di Galilea. Ibu Yesus ada di sana. Sementara Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ibu, jangan menyuruhku melakukannya, karena belum waktunya. Lakukan yang dikatakannya. Untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi, di situ ada 6 tempayan yang sudah disediakan. Masing-masing tempayan bisa memuat kira-kira 100 liter air. Isi semuanya dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Mereka membawakannya air itu, yang sudah berubah menjadi anggur, dan ia mencicipinya. Dia tidak tahu dari mana asal anggur itu, tapi tentunya para pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Maka ia mendekati mempelai pria. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang. Itulah keajaiban pertama yang dilakukan Yesus di Kana di Galilea. Dengan itu dia menunjukkan keagungannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus, ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana beberapa hari. Adik-adik, di dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu bisa dilakukan berhari-hari. Dan yang paling penting harus ada minuman anggur adik-adik. Mengapa? Karena anggur dianggap sebagai lambang sukacita dan kebahagiaan adik-adik. Sebuah pesta perkawinan harus memiliki anggur untuk menjamu para tamu undangan. Namun, apa yang tadi adik lihat? Mereka kehabisan anggur adik-adik. Adik-adik, ungkapan Ibu Maria kepada Yesus saat meminta tolong menunjukkan dengan jelas bahwa Ibu Maria tahu dan mengenal tentang siapa Yesus adik-adik. Ia ingin Yesus membuat mujizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias adik-adik. Adik-adik, seperti yang adik-adik sudah lihat tadi, Tuhan Yesus meminta
agar pelayan-pelayan itu mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh adik-adik. Para pelayan taat mengikuti perintah Yesus dan membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dari diri Yesus adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa atas semua unsur yang ada di alam ini. Seperti berkuasa merubah air menjadi anggur yang tadi adik-adik. Kekuasaan Tuhan Yesus juga selalu hadir untuk menolong setiap umat yang membutuhkan pertolongan adik-adik. Dan pertolongan dapat dirasakan jika kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus dan taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan adik-adik. Contohnya, mengikuti aturan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, rajin cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Ya, juga jangan rajin main HP terus, tapi rajin menolong orang tua. Terus rajin belajar walau masih lewat online sekolahnya. Gitu adik-adik. Yuk adik-adik, kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita adik-adik. Sebagai contoh, ketika adik-adik akan ujian, adik-adik tentunya harus belajar. Ya, namun meskipun adik-adik belajar, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan agar adik-adik dimampukan Tuhan untuk dapat mengingat pelajaran yang telah dipelajari. Oke adik-adik, baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Civivi. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 76 bait yang pertama, Air Menjadi Anggur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas 17 Januari 2021, adik-adik dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Caraku mengandalkan Tuhan. Yang Alkitabnya tadi terdapat di Yohanes 2 ayat 1-11. Adik-adik bisa mengerjakan melalui Google Form yang sudah tersedia. Dan bagi adik-adik yang sudah selesai, adik-adik bisa mengirimkan ke grup Pelkat PA Anak Tanggung. Selamat mengerjakan. Oh iya adik-adik harus mengerjakan semuanya. Karena aktivitas ini bisa sebagai
absen bahwa adik-adik hadir dalam IAMPA pada minggu ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita diminta semua lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan terima kasih. Hanya karena kasih dan karunia-Mu Bapa, kami masih boleh beribadah di pagi ini. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan firman Tuhan seturut kehendak-Mu, untuk tetap taat dan setia. Pagi ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak layan kami. Tuhan Yesus berkati mereka dalam menghadapi pandemi ini, agar mereka tetap semangat untuk belajar dan beraktivitas, walaupun dari rumah. Tuhan Yesus beri kepintaran, kecerdasan, dan kesehatan yang baik. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, yang dengan setia mendampingi anak-anak dan mencari rezeki. Biarlah Tuhan juga yang menyertai dan memberkati mereka. Berkati juga Tuhan Yesus Enci dan Engku yang melayani. Biarlah Tuhan Enci dan Engku dapat melayani Tuhan dengan setia. Dan Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik dan benar. Berkati juga Tuhan Yesus KMJ kami, Bapak Pendeta Henry Yakob, dan para presbiter beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati mereka, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Tolong dan pulihkanlah bangsa dan negara kami Indonesia dari pandemi maupun bencana-bencana alam yang terjadi. Kuatkan iman dan percaya kami ya Bapa. Kami berdoa juga bagi Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan para pemerintahan yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya mereka dapat memimpin dan menjalankan bangsa dan negara ini karena yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki, dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang berbahagia ini. Kami boleh beribadah dan boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 90, bait pertama dan kedua. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam Alkitab.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Citeli minta semua berdiri dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan berkati persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta PA Minggu 17 Januari 2021. Yang pertama, IHMPA online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat adik-adik berikan langsung ke kantor gereja atau transfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Enci Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat langsung mendaftar ke Enci Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang akan memberikan pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Yang kelima, untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas karena itu juga sebagai daftar kehadiran. Demikianlah Warta PA. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah hari ini. Firman yang sudah didengar mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, dalam keadaan apapun jangan lupa Tuhan. Dan jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Kau bisa baca di Matius 7 ayat 7. Dan kamu akan mendapatkannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 175 dengan judul Bersyukurlah. Segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman pagi ini yang mengajarkan kepada kita mengakui kemahakuasaannya. Yesus mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, berserah, dan berharap akan kasih-Mu. Sertai kami juga dalam segala rutinitas kami, agar apapun yang kami lakukan tetap memuliakan nama Tuhan.
Tolong kami Tuhan, kami memulai, menjalani, dan mengakhiri hari ini senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Dan segala kesalahan kami, mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita terima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dalam keadaan sehat dan selamat di dalam Yesus Kristus.